Pemirsa, kebakaran hebat api meludeskan pabrik tiner di Gresik, Jawa Timur. Sumber api dari gudang penyimpanan tiner. Kebakaran. Rekaman video amatir merekam saat si jago merah melalap habis pabrik tiner di Desa Sumengkok, Kecamatan Ringin Anom, Gresik. Di lokasi. Kepulan asap disertai kobaran api membumbung tinggi. Suara ledakan keras terdengar berulang kali hingga menggetarkan permukiman warga. Kejadian berawal saat titik api pertama kali diketahui oleh petugas keamanan yang melihat asap tebal dari gudang penyimpanan tiner. Hanya dalam hitungan menit, api langsung menjalar ke seluruh bangunan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama lebih dari 8 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dari keterangan saksi yang kami dapat, yaitu satpam yang berjaga, awal mulanya yang bersangkutan mendengar suara ledakan yang berasal dari salah satu area gudang tinta di perusahaan. Setelah itu, saksi langsung melakukan pengecekan dan melihat adanya kobaran api dan asap mengepul dari dalam area gudang tinta, dan langsung melapor kepada polsek setempat. Dan pada pukul 00.00 pemadam kebakaran datang untuk melakukan upaya pemadaman. Namun dikarenakan api sudah terlanjur besar dan merembet ke area bagian tengah pabrik, yaitu area tiner, akhirnya api sulit untuk dikendalikan. Hingga saat ini, tim Lab 4 Polri masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab kebakaran. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ditinggal mudik, bengkel cat mobil di Durensawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat kebakaran mudah membesar. Lokasi Jalan Masjid Abidin, Pak. Jawa Barat. Kobaran api membesar membakar bangunan yang dijadikan bengkel cat mobil di Jalan Masjid Abidin Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya material kayu dan bahan cat yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga yang khawatir merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dapat laporan dari warga sudah terjadi kebakaran, cuman masih kecil. Api cepat membesar karena bahan-bahan di dalam mudah terbakar, tenor dan segala macam jet. Api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Meski dilarang, warga membandel tetap menerbangkan balon udara. Di Ponorogo, Jawa Timur, warga panik akibat balon udara yang masih ada apinya jatuh di SPBU. Kepanikan pecah saat balon udara jatuh di SPBU Trunojoyo, Tambak Bayan, Ponorogo. Petugas berlari menyeret balon menjauhi SPBU lalu dipadamkan. Video rekaman ini pun viral. Peristiwa berawal saat petugas sibuk melayani antrean pembeli. Tiba-tiba, balon udara jatuh di sisi timur. Saat balon jatuh, api dari sumbu masih menyala. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak membesar. Posisi kan balon kan nggak ada asapnya dalam, langsung turun, jadi apinya itu masih nyala, langsung ditarik ke pinggir jalan gitu. Dimatiin pakai pasir, langsung mati. Lalu balonnya itu disobek-sobek udah. Tidak diketahui pelaku penerbangan balon udara tanpa awak ini, dan guna penyelidikan, kasus ini sudah ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan rumah warga terendam banjir 1,5 meter di Cibubur, Jakarta Timur. Banjir akibat luapan air dari Kali Cipinang. Diguyur hujan deras, Kali Cipinang meluap hingga menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah mobil milik warga. Di saat Hari Raya Idul Fitri yang penuh sukacita, sejumlah warga terpaksa mengungsi lantaran ketinggian banjir terus naik hingga mencapai 1,5 meter. Pinggir kali sih bisa 1,5 meteran. 1,5 meter. Karena dia posisinya makin turun ke bawah kan. Oke, ini pas hari Lebaran tadi? Ya, tadi pas sekitar jam 4 udah mulai hujan. Mulai hujan. Ketinggian di paling dalam itu berapa, Pak? Bisa 1,5 meter lah dalam sana. 1,5 meter. Warga berharap banjir cepat surut agar bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir kiriman Bogor kembali merendam ratusan rumah warga di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir juga menghambat perayaan Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur dikejutkan dengan datangnya banjir kiriman dari Bogor. Banjir ini sempat membuat panik warga karena tanpa ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang. Warga tidak sempat mengamankan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir kali ini membuat perayaan Hari Raya Idul Fitri menjadi terganggu. Pemirsa, terminal bus antar kota antar provinsi Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu malam hingga Minggu pagi tergenang banjir setinggi 30 cm. Ya pemirsa, inilah kondisi terminal keberangkatan bus antar kota antar provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Genangan air setinggi 30 cm tentunya mengganggu aktivitas kedatangan maupun keberangkatan bus. Sejumlah calon penumpang yang hendak masuk ke terminal harus menerobos genangan. Intensitas hujan yang tinggi serta buruknya drainase diduga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di terminal. Diguyur hujan deras selama 2 jam, puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga disebabkan buruknya sistem drainase. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, hujan turun selama lebih dari 2 jam tanpa henti hingga menyebabkan debit air meningkat. Aliran air dari wilayah perumahan dan RT lain juga bermuara ke lokasi ini, serta kondisi drainase yang menyempit akibat perluasan jalan dan jembatan memperburuk situasi. Sebelumnya paling lewat atas air, lewat jembatan. Jembatan ke sana, karena ini jembatan tambah lebar, otomatis air yang dari satu ke sini tambah kencang. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga dipicu oleh meluapnya air dari situ Pedongkelan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul Sungai Sadar di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur jebol. Akibatnya ratusan rumah di 2 desa terendam banjir. Itu jebole. Diguyur hujan deras sejak Jumat siang membuat tanggul Sungai Sadar di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto jebol. Akibatnya ratusan rumah warga di Desa Jumeneng dan Desa Tinggar Buntut terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir ini, mereka terpaksa menjalani suasana Lebaran dalam genangan banjir. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah.
Untuk warga sekitar gimana sih kalau saat ini? Mengungsi atau gimana? Ya mengungsi di kampung sebelah. Untuk kejadian seperti ini sering atau gimana sih Mas? Ya sering, cuma yang ini yang terparah. Iya, biasanya kan selutut orang dewasa biasanya. Sejumlah relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi mengevakuasi gabah milik warga agar tidak terendam banjir. Pemerintah daerah berjanji akan segera menangani banjir tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, arus lalu lintas Cikatama ramai dan lancar. Namun, antisipasi kepadatan tetap dilakukan pihak Jasa Marga untuk persiapan menaruh kontraflow. Arus lalu lintas Cikatama ramai lancar di kedua arah. 13.000 kendaraan melintasi Cikatama dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa. Sebagai antisipasi kepadatan kendaraan, pihak Jasa Marga menyiapkan untuk kontraflow yang masih dilakukan situasional pelaksanaannya. Dalam persiapan arus balik, Jasa Marga akan memperlakukan diskon tarif tol 30% dari tanggal 26 hingga 27 Maret. Kepadatan penumpang Lebaran terjadi di Yogyakarta. Penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu mencapai 7.000 lebih dan total penumpang yang datang mencapai 10.000 penumpang. Sementara di stasiun Cirebon, 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daup 3 Cirebon. Arus balik Lebaran mulai terasa di stasiun Tugu Yogyakarta maupun stasiun di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Tercatat pada hari Sabtu 21 Maret, penumpang berangkat mencapai 22.000 penumpang menuju Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan kedatangan penumpang masih cukup tinggi, mencapai 22.000 penumpang dari stasiun Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, dan Lempuyangan. Di Cirebon, Jawa Barat, sejak pagi hingga Sabtu malam, kepadatan penumpang terlihat di stasiun Cirebon. 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daup 3 Cirebon di hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagian besar diantaranya merupakan pemudik yang hendak balik ke Jakarta dan penumpang yang melakukan perjalanan mudik lanjutan ke kampung halaman. Dari kota Yogyakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Gali Wisma dan Mahardika, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, stasiun kereta cepat Wush dipadati ratusan penumpang yang akan menuju Bandung. Bahkan tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung sejak Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Ribuan warga memadati stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk mudik atau berlibur bersama keluarga. Bahkan tiket pada Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Namun bagi Anda yang ingin memesan tiket masih bisa hingga malam hari dan diprediksi peningkatan akan terjadi 20% dibandingkan dengan hari biasa. Pada periode angkutan mudik 13 Maret hingga 30 Maret, total 175.000 tiket telah terjual. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, KCJ melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat Wush di momen angkutan Lebaran. Pada hari ini, yang merupakan hari kedua Lebaran, penumpang sudah mulai banyak yang berangkat ke stasiun Halim untuk menuju Bandung dalam memanfaatkan momen libur Lebaran. Adapun tiket keberangkatan Halim sejak pagi tadi pukul 8 pagi hingga 11 siang tiketnya sudah habis terjual. Adapun untuk jam-jam selanjutnya secara bertahap jumlahnya juga akan terus meningkat karena kan penjualan masih berlangsung secara online maupun offline. Meski puncak arus mudik telah berlalu, aktivitas di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terlihat ramai. Tingginya mobilitas masyarakat pasca Lebaran membuat angka keberangkatan dan kedatangan penumpang masih relatif tinggi.
Suasana di Stasiun Pasar Senen masih terpantau cukup ramai. Aktivitas penumpang yang datang dan berangkat tetap berlangsung dengan intensitas yang tinggi, meski tidak seramai saat puncak arus mudik. Jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sekitar 19.000 penumpang. Sementara itu pemirsa, jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta tercatat mencapai sekitar 15.000 orang. Untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, sudah ada rekan Wenda Nura di sana. Selamat sore Wenda, apakah masih banyak pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sore ini? Dan bagaimana dengan yang kembali ke Jakarta? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa meskipun pada hari ini sudah memasuki hari kedua Lebaran Idul Fitri, namun aktivitas di Stasiun Pasar Senen ini masih terpantau ramai. Namun memang sudah mulai kondusif dan jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin, saat puncak arus mudik, maksud kami memang sudah tidak seramai pada saat puncak arus mudik. Namun jika kita berbicara mengenai data, Nadia, untuk data keberangkatan dan juga kedatangan memang masih cukup tinggi dan perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini akan ada lebih dari 15.000 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan memang angka ini cenderung turun jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin, di mana pada saat arus mudik kemarin yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini rata-rata mencapai di angka 22.000 per harinya. Dan untuk angka kedatangan memang sudah mulai meningkat, Nadia, jika dibandingkan dengan sebelumnya, di mana pada hari ini akan ada sekitar lebih dari 19.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan jika dibandingkan dengan hari biasa tentu terjadi peningkatan, di mana biasanya ada sekitar 14.000 penumpang yang tiba begitu. Maaf Raisa. Dan bisa dilihat Raisa, di tempat kami melaporkan saat ini memang masih banyak sekali para pemudik yang berlalu lalang begitu ya, membawa berbagai macam koper bawaannya untuk berangkat mungkin ya ke tempat ataupun ke kampung halamannya begitu. Dan keramaian juga ini semakin terjadi ketika jam keberangkatan kereta sudah mendekat begitu. Jadi terjadi antrian. Tadi juga kami memantau di sini memang terjadi antrian di area boarding dan juga check-in jika kereta keberangkatan mereka sudah tiba begitu. Dan Nadia, kembali kami informasikan untuk periode arus balik di Stasiun Pasar Senen masih tersedia ratusan ribu tiket, di mana untuk tanggal 23 Maret 2026 hingga tanggal 1 April masih tersedia lebih dari 200.000 tiket untuk tiba kedatangan di Stasiun Pasar Senen. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih belum membeli tiket untuk pulang atau dari kampung halaman ataupun untuk arus balik, diharapkan untuk membeli secepatnya begitu, karena ketersediaan tempat duduk terutama untuk kereta api yang kedatangannya di Stasiun Pasar Senen ini semakin menipis begitu. Kembali ke Anda, Raisa. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Lingkar Gentong, Tasikmalaya terlihat padat pada masa libur Lebaran. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pemudik lokal yang melintasi jalur ini, baik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian memperlakukan sistem satu arah atau one way secara berkala. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan selama 15 menit pada titik-titik tertentu guna memperlancar arus kendaraan. Petugas terlihat mengatur lalu lintas dan memberi arahan kepada pengendara agar tetap tertib dan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan penerapan sistem one way ini, diharapkan kepadatan di jalur Lingkar Gentong dapat terurai dan perjalanan pemudik menjadi lebih lancar. Puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, di mana puncak tertinggi yakni pada 24 Maret nanti. Polisi memastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional. Kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola.
Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat. Tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan work from anywhere tanggal 26, 27, 28 itu masih work from anywhere. Mungkin bisa kembali di tanggal 26, tanggal 27 karena hasil analisa dan evaluasi dengan stakeholder termasuk barusan saja kami dengan seluruh pejabat utama Korlantas Polri dengan Satgas melakukan evaluasi bahwa arus balik mungkin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan 2 tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Harja. Rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal 24. Pemirsa, salah satu aktivitas setelah berlebaran dan bersilaturahmi bersama sanak keluarga tentunya adalah berlibur mengunjungi sejumlah lokasi wisata. Salah satu wisata yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan adalah dengan berkunjung dan bermain ke wisata air. Warga Purwakarta ataupun mereka yang mudik ke Purwakarta mulai memadati lokasi ini seusai berlebaran dan bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Di taman wisata air ini, para pengunjung baik anak-anak hingga orang dewasa dapat menikmati berbagai wahana bermain seperti wahana air atau kolam renang, kolam ombak dan juga bermain kano. Hanya dengan membayar Rp50.000 per orang, pengunjung sudah dapat menghabiskan waktunya di Taman Air Cikau Park hingga sore hari. Tak hanya di Purwakarta, pemirsa, wisata wahana air di Tasikmalaya, Jawa Barat juga diserbu pengunjung untuk menghabiskan liburan lebaran. Kolam air panas di lokasi wisata ini menjadi salah satu daya tarik pengunjung. Wisata air Ampera Water Park menjadi salah satu pilihan pengunjung di Tasikmalaya selama musim libur lebaran. Berbagai fasilitas ditawarkan tempat wisata ini seperti kolam anak, kolam arus, kolam ombak hingga kolam air panas. Suasananya yang ramah keluarga membuat anak-anak bisa bermain dengan aman, sementara orang tua bisa bersantai menikmati waktu liburan. Tiket yang ditawarkan pun cukup terjangkau, yakni Rp40.000 per orang. Tak hanya wahana air, pantai juga menjadi salah satu primadona wisatawan untuk dikunjungi saat libur lebaran. Di Lampung, Pantai Senaya menjadi salah satu destinasi favorit pengunjung saat ini. Terletak di Kalianda, Lampung Selatan, Senaya Beach ramai dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Hamparan pasir putih yang lembut dan bersih serta birunya laut yang menyegarkan mata menyambut setiap wisatawan yang datang.
Terkenal akan pantai yang family friendly, pengunjung anak-anak bisa asyik bermain air di tepi pantai dengan ombak yang tenang dan juga bermain pasir. Wisatawan juga bisa mengabadikan momen kebersamaan di spot-spot foto menarik dengan latar belakang pemandangan laut yang indah. Untuk masuk ke Senaya Beach, wisatawan hanya membayar harga tiket masuk sekitar Rp35.000 per orang. Tak hanya wisata air saja, wisata hutan dan pegunungan juga menjadi favorit. Salah satunya yang terletak di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Pinussia Park merupakan salah satu destinasi wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten Semarang. Lokasi wisata ini menyajikan hamparan pohon pinus yang menjulang tinggi sehingga menghadirkan suasana rimbunan asri. Selain pemandangan hijau, di sana juga tersedia fasilitas dan wahana hiburan menarik mulai dari aktivitas indoor hingga outdoor. Untuk mengetahui bagaimana suasana di lokasi wisata di hari kedua Lebaran, kita terhubung dengan rekan Bagus Prastia di Pantai Senaya, Lampung, dan Anissa Rizkia di kawasan wisata Pinussia Park, Ungaran, Jawa Tengah. Kita ke Anissa terlebih dahulu. Selamat sore Anissa, bagaimana situasi di lokasi wisata Pinussia sore ini? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Hari ini saya sengaja begitu ya menjauh dari hiruk pikuk kota menuju ke kawasan Ungaran yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kalau dilihat ini memang ya dari ketinggian ini kita bisa menyaksikan secara langsung pemandangan Kabupaten Semarang, dan selain itu juga ini suasana syahdu begitu terasa di sore hari ini karena saya berada di tengah-tengah hutan pinus. Selain adanya hamparan pemandangan hijau yang menyejukkan, di sini juga banyak sekali aktivitas seru. Kalau kamu nih para pemirsa yang suka dengan olahraga memacu adrenalin, ada ATV, kemudian ada kolam renang yang bisa digunakan untuk anak-anak. Selain itu juga ada banyak sekali hewan-hewan yang ada di kawasan Pinussia Park ini yang bisa langsung diberi makan dan juga diajak main nih. Nah, menariknya memang di lokasi ini juga banyak tenan-tenan UMKM yang bisa didatangi dan juga dicicipin oleh para wisatawan. Saya akan coba berkunjung dengan salah satu wisatawan di sini, berbincang bersama dengan Kak siapa, ini asalnya dari mana? Dengan Kak Keti dari Jakarta. Nih Kak Keti dari Jakarta, ini jauh-jauh datang kemari. Ini bagaimana melihat view dan juga fasilitas yang ada di sini? Ternyata di sini tempatnya cukup luas ya, dan kebetulan aku lagi ngajak anak-anak, jadi cocok banget sih untuk staycation orang-orang dari luar kota ke sini, dan udaranya juga nggak panas, sejuk, dan luas sih, menarik. Yang paling favorit spotnya yang mana nih Kak Keti? Favoritnya aku pilih sekarang karena langsung view gunung dan tol. Terus tadi udah sempat nyobain wahana-wahana seru, activity buat anak-anak juga, apa aja? Tadi tuh nyobain aktivitas berkuda, terus main prosotan. Tadi sih sebenarnya aku mau nyoba ini kolam renang, tapi ternyata lupa bawa baju, jadi nggak scroll dulu gitu loh Mbak. Ada apa aja di sini? Ternyata cukup lengkap. Baik, dan menurut Kak Keti dengan harga yang ditawarkan 30.000 untuk retribusi biaya masuk, worth it nggak sih? Worth it banget, malah aku pikir tadi di sini harga masuknya tuh cukup mahal, ternyata cuma 30.000 aja. Jadi di sini aku tadi berlima dewasa dan 3 anak-anak cuma bayar 150 aja. Wow, terjangkau ya. Terjangkau. Bakal balik lagi ke sini nggak untuk liburan nextnya? Kayaknya bakal balik lagi sih, bawa keluarga besar yang lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Kak Keti, selamat berkumpul dan juga tentunya bermain bersama keluarga tercinta. Nah, menariknya nih Nadia, selain tadi Kak Keti mengajak keluarganya ke sini, belum lengkap ya, dia besok nextnya mau ajak keluarga besarnya untuk berkunjung ke Pinussia Park. Nah, menariknya nih ada activity yang bisa, ini ada sebuah hewan yang baru datang begitu ya, khusus datang di momen libur Lebaran ini, ada binturong. Nah, ini tentunya bagi Anda yang berkunjung ke sini bisa berfoto bersama ataupun sekedar bermain ya dengan hewan-hewan ini. Ada adik-adik di sini, mereka juga nampaknya begitu antusias untuk berfoto bersama di sini karena memang ini merupakan salah satu aktiviti seru yang ada di Pinussia Park. Selain adanya aktiviti bersama hewan,
wisatawan, kita juga bisa menggunakan area outdoor ini untuk sekedar berpiknik ria ataupun sekedar menghabiskan waktu sore hari ini tentunya untuk bisa menikmati suasana yang begitu menyejukkan di tengah-tengah hutan pinus. Untuk sementara saya akan kembalikan kepada Nadia. Saya mau foto-foto dulu sama binturong yang ada di sini. Nadia. Wah, seru sekali view-nya gunung, main sama binturong dan juga udaranya sejuk. Terima kasih Anissa. Dan pemirsa, dari hutan kita pindah ke pantai. Ada rekan Bagus di Sanaya Beach. Ya, selamat sore Bagus, seperti apa suasana sore di Sanaya Beach sekarang? Baik Nadia dan pemirsa, saya nggak mau kalah nih, mau pamer ke Nadia dan juga Anissa yang di sana. Nah, saat ini di momen libur Lebaran tidak hanya menjalin silaturahmi saja, namun banyak keluarga yang menghabiskan liburannya ke destinasi yang sangat seru. Tepatnya saya saat berada ini di destinasi Pantai Sanaya Beach yang sejak sore saya perhatikan sangat ramai sekali Nadia dan juga pemirsa. Di mana untuk pantai ini adanya hamparan pasir putih yang lembut dan bersih serta birunya laut yang menyegarkan mata menyambut setiap wisatawan yang datang ke Sanaya Beach Kalianda, Lampung Selatan. Suasana hangat keluarga terlihat di sepanjang pantai. Nah, di sini banyak anak-anak yang terlihat asik berenang, bermain air, dan di mana ombaknya di sini juga terlihat tenang dan juga anak-anak juga seru banget nih Nadia bermain pasir juga di Pantai Sanaya Beach ini. Dan selain bermain air dan pasir, di sini juga keluarga atau wisatawan juga berfoto, di mana di spot-spot sini juga di Senayan Beach banyak foto-foto yang menarik untuk diabadikan untuk libur keluarga. Di mana di sini disediakan di sini banyak juga pemandangan air laut dan juga ada Gunung Raja Basah, dan nanti sore akan adanya sunset nih Nadia. Pengelola juga menyediakan gazebo-gazebo dan juga payung-payung pantai di sepanjang area pantai yang dapat digunakan wisatawan untuk bersantai sambil menikmati angin dan menunggu momen sunset sore hari ini. Dan tak hanya itu, Sanaya Beach juga dilengkapi wahana-wahana ramai anak. Tadi saya melihat seperti ada perosotan dan ayunan yang menambah kenyamanan pengunjung dan keluarga. Nadia, nah Nadia di depan ini Nadia nih ada kuda. Memang di sini disediakan penyewaan kuda, di mana para wisatawan juga bisa menyewa kuda dengan harga 50.000 dan bisa sambil menikmati hamparan pasir yang panjangnya sampai 290 meter Nadia. Dan di sini juga tidak hanya kuda dan juga ada motor ATV yang juga bisa disewa dan dapat digunakan untuk mengitari sepanjang pantai. Nah, saya juga akan mencoba mewawancarai salah satu pengunjung untuk alasan apa dia berlibur di Pantai Sanaya Beach ini. Selamat sore Ibu, seru sekali boleh waktunya. Dengan siapa? Dengan Heri Setiawan. Oke, Mas Heri dan keluarga ini. Kenapa sih milih berlibur di Pantai Sanaya Beach ini? Oh, karena di sini bagus ya, pantainya bersih, fasilitasnya lengkap, ada banyak permainan juga di sini, bagus, pantainya bersih, murah juga. Udah berapa kali ke pantai ini? Baru sih, baru pertama ya. Terus tadi udah main apa aja nih di pantai? Oh, kami tadi udah main berkuda, naik delman, terus ada ayunan juga di sini, sama ATV juga. Oke. Di sini sama siapa aja ke pantai? Sama istri saya, sama keluarga. Iya. Terima kasih dan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Baik, itu Nadia, pengakuan dari salah satu wisatawan beralasan untuk bermain di Pantai Sanaya. Di Pantai Sanaya ini memang untuk tiket masuknya dengan harga 35.000 per orang, dan juga pantai ini dibuka sampai jam 8 malam. Kembali ke Anda Nadia. Baik, gak kalah seru ya, bisa main pasir, terus juga bisa berenang di laut. Ini terserah pemirsa aja mau main di gunung ataupun di pantai. Terima kasih rekan Bagus Prasetya melaporkan langsung dari Sanaya Beach Lampung, dan Anissa dari Fidusia Park Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, sehat selalu. Pemirsa, masih dari Lampung, warga juga memanfaatkan libur Lebaran dengan mengajak keluarga berlibur ke taman bermain.
Krakatau Park, Lampung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Dalam rangka libur lebaran, banyak masyarakat yang mengajak keluarganya untuk berwisata. Krakatau Park merupakan taman bermain terbesar di Lampung. Harga tiket masuk dibanderol Rp65.000 hingga Rp200.000 untuk tiket terusan. Taman wisata ini buka dari jam 9 pagi hingga jam 17 waktu Indonesia Barat. Hari kedua Lebaran biasanya dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga. Nah, ada nih salah satu lokasi wisata yang kini tengah hits, yaitu Taman Bunga New Selosia Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya bunga warna-warni, Anda juga akan dihibur dengan berbagai wahana seru dengan latar belakang pegunungan yang sejuk. Wah, pemirsa, coba tebak sekarang saya lagi ada di negara mana? Kalau pemirsa menebak saya sekarang sedang ada di luar negeri, salah besar pemirsa. Karena sekarang saya sedang berada di salah satu taman wisata di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang bernama New Selosia Park yang cantik sekali. Ini adalah area magical place yang mana merupakan area yang sangat amat cantik seperti negeri dongeng. Nah, selain area ini masih ada banyak lagi area-area lain yang bisa dieksplor seperti taman bunga dan juga wahana-wahana permainan. Yuk ikuti saya liburan di sini. Berlokasi di kawasan Bandungan, sekitar 40 menit dari pusat kota Semarang, destinasi ini selalu dipadati pengunjung terutama saat liburan panjang. Hamparan bunga warna-warni, wahana permainan serta spot foto Instagramable menjadi daya tarik tersendiri pengunjung yang datang. Tidak hanya sebagai destinasi hiburan, tempat ini juga menjadi arena edukasi bagi anak-anak untuk belajar berbagai jenis tanaman bunga. Berdiri di lahan seluas 8 hektar, ada ratusan jenis bunga mulai dari jenis pacar air hingga bunga lavender yang memanjakan mata saat pertama datang. Melihatnya sih ya sangat menarik ya, terus dengan penataannya yang seperti ini juga ya sangat membuat betah gitu. Karena kebetulan ada saudara juga yang dari Padang mau jalan-jalan dan saya udah pernah kesini juga. Katanya udah bagus di itu Selosia aja kita pergi main gitu. Iya, kebetulan di kampung juga sudah selesai. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit, di sini juga dilengkapi puluhan wahana permainan mulai dari biang lala, wahana kincir raksasa putar, arena magical place dengan pemandangan seperti negeri dongeng, hingga rainbow slide, seluncuran pelangi warna-warni sepanjang 150 meter yang seru untuk dimainkan bersama keluarga. Harga tiket pun sangat terjangkau, mulai Rp30.000 hingga Rp90.000, destinasi ini bisa menjadi pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga di momen liburan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Candi Borobudur masih menjadi pilihan wisatawan dari berbagai daerah di Magelang, Jawa Tengah. Warga memilih Candi Borobudur untuk mengenalkan sejarah dan warisan leluhur kepada anak-anak. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Minggu siang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Wisatawan silih berganti mengabadikan momen bersama anak-anak dan keluarga untuk berfoto dengan latar belakang kemegahan Candi Borobudur. Sebagian besar wisatawan rombongan keluarga yang akan mengenalkan sejarah pada anak-anak di hari libur Lebaran. Edukasi untuk pembelajaran seperti itu. Dia penasaran, dia ingin naik sampai ke atas. Ini berapa orang Pak rombongannya? Kebetulan 4 orang. Jika Anda sedang berada di Jawa Tengah untuk memilih destinasi wisata, Candi Borobudur bisa menjadi tujuan liburan bersama keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tadi sudah puas berjalan-jalan pemirsa, sekarang saya akan ajak Anda untuk berwisata kuliner di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Ya, selamat sore Indra, silahkan dengan laporan Anda.
Baik Nadia dan juga pemirsa, kali ini kami masih berada di wilayah Tasikmalaya. Namun berbeda, biasa kami membahas terkait arus mudik, namun kami ingin beristirahat sejenak ataupun menjedakan diri untuk menikmati suasana-suasana yang indah dulu di Nadia nih. Dan memang untuk saat ini kami sudah berada di salah satu coffee shop di Coffee dan Eatery di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dan memang Anda bisa saksikan di sini sangat ramai sekali Nadia. Dari habis capek begitu ataupun juga berpergian secara jauh, di sini bisa masyarakat ataupun pemudik yang melintasi jalur Tasikmalaya bisa berkunjung di tempat kami melaporkan. Di sini tempatnya benar-benar di bawah kaki gunung Nadia. Kami akan ajak Anda bersama juru kamera kami Eri Nugraha. Anda bisa saksikan di sini saya sudah sedikit memesan untuk opening aja di Nadia nih. Ini kami sudah dipesankan, ini ada coffee butterscotch dan juga ada kentang, cheese kentang. Dan ini juga Anda bisa saksikan nih Nadia. Kami akan ajak Anda, bayangkan minum kopi sambil menikmati view kaki Galunggung. Ini view-nya sangat bagus sekali Nadia. Dan memang tempat ini sangat rekomendasi sekali bagi masyarakat yang ingin beristirahat sejenak di momen khususnya di liburan Lebaran kali ini, bisa langsung ke tempat butterscotch ataupun tempat kopi Jeddah dan Eatery di kawasan Kabupaten Tasikmalaya. Dan untuk mengetahui Nadia, saya akan coba berbincang dengan salah satu inisiator ataupun pengelola di tempat ini, yang mana memang tempat ini sangat-sangat cozy untuk khususnya biasa di wilayah di kota ini tidak ada. Dan saat ini saya sudah berada bersama dengan pengelola, ini namanya Bang Emir ya Bang? Iya. Selamat sore Bang Emir. Selamat sore. Mungkin bisa jelaskan mungkin terkait tema ataupun konsep tempat ini seperti apa sih kan? Untuk konsep tersendiri, mengapa kami mengambil nama Jeddah, kami ingin orang datang ke sini itu lupa dari hiruk pikuk suasana kesibukan kerja di kota maupun di rumahnya. Dan harapan kami untuk customer ketika ke sini mereka terpuaskan dengan pelayanan, dengan suasana dan makanan yang kami sajikan seperti itu. Ini kan benar-benar di bawah kaki gunung nih ya Kang ya. Ini keren banget nih Kang. Mungkin gimana antusias para masyarakat ini di momen libur Lebaran ini Kang? Alhamdulillah untuk antusias masyarakat, kami melihat bahwa banyak sekali masyarakat baik itu dari dalam kota maupun luar kota yang datang ke sini merasakan antusias yang wah gitu. Saya lihat juga tadi ada juga yang mengambil momen berfoto dan juga mengambil TikTok. Oke, terima kasih Kang Emir atas kesempatan waktunya. Ya Nadia, tidak usah lama-lama Nadia, saya akan coba ini sudah pesanan saya, ini hanya opening saja Nadia. Nanti saya akan lanjut dengan menu makan besar, di mana memang sini banyak sekali menu-menu favorit, banyak sekali pilihan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan bisa sembari menikmati makan santai atau minum santai, kopi santai ditemani dengan Gunung Galunggung Nadia. Saya akan coba bentar ya Nadia. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Nadia, memang ini nikmat sekali, santai sekali, dan memang para pemudik ataupun masyarakat yang capek begitu ya dengan perjalanan ataupun masih berada di wilayah Tasikmalaya, ini penting sekali dan harus sekali untuk mampir sejenak di Coffee Jeddah ataupun Jeddah Coffee and Eatery di kawasan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan saya akan melanjutkan makan saya Nadia, dan nanti kami bisa informasikan kembali bahwa memang di sini banyak sekali wisata-wisata alam, namun ini tempat kami pilih di antara memang tempat ini sangat cozy sekali. Dan tidak hanya sembari bisa minum kopi, di sana juga tersedia kolam renang dan juga Anda bisa saksikan Nadia, ini ada juga penginapan bagi masyarakat ataupun para pemudik nantinya yang ingin merasakan lebih lama suasana di sini dan bisa merasakan sejuknya langsung minum di bawah kaki Gunung Galunggung. Dan Nadia, itu saja yang bisa kami informasikan dari wilayah ataupun di Coffee Jeddah and Eatery di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya akan melanjutkan makan saya dan minum saya. Nadia, sementara kembali ke Anda studio. Wah, cocok sekali ya Indra untuk beristirahat sejenak di sana. Terima kasih Indra melaporkan langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat melanjutkan ngopinya dan bersantai di sana. Pemirsa, masih soal suasana Lebaran, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house dalam rangka halal bihalal perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Momen hangat terlihat saat Presiden Prabowo Subianto didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo menyapa ribuan warga yang hadir di Istana Kepresidenan pada Sabtu siang. Tak ada sekat dan jarak, Presiden Prabowo menyalami warga satu persatu dan saling bermaafan. Momen ini menjadi gambaran nyata kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Warga pun antusias karena bisa berinteraksi langsung dengan kepala negara dalam suasana yang akrab dan juga terbuka. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin dan izin menyampaikan bahwa pada hari ini Bapak Presiden mengadakan open house khusus untuk masyarakat umum dan beliau sejak beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa tidak wajib dihadiri oleh para pejabat baik kementerian maupun lembaga karena beliau tidak ingin merepotkan barangkali ada agenda-agenda atau acara-acara keluarga. Jadi sore hari ini memang khusus untuk masyarakat. Momen Idul Fitri 1447 Hijriah menjadi ajang silaturahmi lintas pemimpin di Istana Merdeka Jakarta. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama keluarga untuk mengikuti halal bihalal. Kedatangan SBY bersama keluarga disambut langsung oleh Presiden Prabowo di salah satu sisi Istana Merdeka pada Sabtu siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab mencerminkan hubungan yang harmonis. Usai bersilaturahmi, agenda pun dilanjutkan dengan pertemuan tertutup antara kedua tokoh. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga menghadiri open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi hadir bersama istri, anak, menantu, dan juga cucu. Ada yang unik dari open house yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, yaitu bingkisan Lebaran yang dibagikan oleh Presiden kepada masyarakat. Berikut pemirsa laporan jurnalis iNews Jen Cahyani dengan juru kamera Dede Rudi. Pemirsa, di sini semakin siang semakin ramai ya, karena tadi yang mengantri di depan Istana Negara ini sangat banyak sekali karena kapasitasnya di halal bihalal atau open house Presiden kali ini ada sampai 5.000 orang dan semakin siang semakin ramai. Di sini banyak sekali masyarakat yang baru saja masuk. Nah, ini kalau bisa dilihat ini bagaimana masyarakat yang baru saja masuk dengan anak-anaknya. Dengan anak-anaknya yang tadi kalau sempat saya gambarkan ya, banyak di sini anak-anak yang mendapatkan hadiah ya, hadiah mainan. Nah, di sini saya sudah punya satu souvenir, saya coba buka apa saja isinya. Ini untuk anak-anak yang datang ke sini untuk dibagikan. Nah, Diandra dan pemirsa, coba kita buka satu persatu ada apa saja di dalam tas warna biru ini berlogo Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Coba kita buka satu-satu, isinya ada apa saja. Nah, ini di sini ada, wah, ini Barbie ini sepertinya untuk anak perempuan, anak-anaknya, bagi anak perempuan yang mungkin berusia 3-5 tahun ya, yang ikut datang ke sini. Nah, ini ada mainan Barbie, kemudian ada, wah, ini ada apa ini namanya? Oh, ini untuk game untuk seru-seruan dengan teman-teman ya. Nah, ini mungkin untuk yang lebih dewasa. Nah, kemudian ada, wah, ini untuk anak laki-laki. Jadi tidak hanya untuk anak perempuan tapi juga untuk anak laki-laki. Nah, ini ada Transformer robot. Nah, ada robot, mainan robot nih untuk anak laki-laki usia lebih dari 3 tahun. Nah, masih ada lagi di antara dan pemirsa, ini ada apa ini? Ada seperti Lego ya, Joy Block namanya. Nah, ini untuk susun-menyusun
Wah, bingkisannya seru-seru dan pastinya sangat senang nih anak-anak yang menerimanya. Dan pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Darussalam Aceh Tamiang Aceh. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Darussalam Aceh Tamiang Aceh sekitar jam 7 pagi. Presiden datang bersama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah sholat Id, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres pembangunan Huntara di Aceh Tamiang Aceh. Presiden Prabowo didampingi oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani, hingga Kepala BP Danantara Doni Oskaria. Presiden mengecek kesiapan hunian mulai dari kasur, toilet, listrik, klinik hingga wifi gratis. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang bersama dengan keluarganya termasuk anaknya Jan Etes. Selain Wapres Gibran, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Salah satunya adalah Menteri Agama RI Nasaruddin Umar yang juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Informasi berikutnya, pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Harefa. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya. Keluar Kamis malam pekan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diperiksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu satu dengan sholat Id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Info tadi terakhir jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qomas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pengalihan status mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dari tahanan KPK menjadi tahanan rumah disorot berbagai kalangan, termasuk dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik keras keputusan KPK tersebut karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Karena apa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Taunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang memberitahukan pada media massa dan komplain.
Ribuan narapidana mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri, salah satunya di Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Sejumlah narapidana melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi. Belasan narapidana Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat melakukan aksi sujud syukur usai mendapat remisi Idul Fitri. Sujud syukur ini merupakan bentuk ungkapan syukur di hari kemenangan. Remisi khusus 2 atau langsung bebas yang diberikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuat mereka bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Dari total 1.096 narapidana yang beragama Islam, sebanyak 803 diantaranya mendapat remisi Hari Raya dengan rincian remisi khusus 1 dengan masa potongan hukuman 15 hari hingga 2 bulan yang diberikan kepada 787 narapidana. Sementara remisi khusus 2 atau langsung bebas diberikan kepada 13 narapidana. Rata-rata yang mendapat remisi khusus 1 dan 2 adalah narapidana kasus korupsi, narkotika, dan kejahatan lain. Ini dapat remisi alhamdulillah, RK2 ya? Iya. Rutan Salemba memberikan saya remisi 2 bulan, Pak. Pak, berarti langsung bebas hari ini? Bebas, Pak, alhamdulillah. Mau kemana rencananya? Rencana saya mau ke Surabaya, Pak. Tapi nggak punya ongkos, bingung. Perlu diketahui bahwa RK2 ini adalah narapidana yang bebas karena masa pidananya habis dipotong oleh remisi. Jadi hari ini ada 13 orang yang langsung pulang karena mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu sebanyak 155.908 narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat juga mendapat remisi Hari Raya. Selain itu, sebanyak 1.123 anak binaan juga menerima pengurangan remisi khusus. Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik, serta mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta dan Bogor, Rani Sanjaya, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Masih di Sindosore pemirsa, niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal. Yang mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam. Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energy. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Perjalanan mudik yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi kekhawatiran bagi seorang ayah dan anak asal Lampung. Kelelahan di tengah perjalanan panjang membuat keduanya terpisah tanpa disadari. Makan sendiri ya. Peristiwa ini terjadi ketika ayah dan anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis, Jawa Barat. Mereka sempat singgah di Bandung sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor pinjaman keluarga.
Namun di tengah perjalanan rasa lelah tak lagi bisa ditahan. Sang anak yang tertidur di atas motor tak sadar sudah tertinggal. Warga yang menemukan anak kecil seorang diri sempat kebingungan. Situasi ini langsung mengundang perhatian sekitar. Petugas kepolisian bersama warga kemudian menelusuri. Hasilnya, sang ayah berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi dalam kondisi tertidur kelelahan. Suasana haru tak terbendung saat keduanya akhirnya dipertemukan kembali. Pelukan erat anak dan ayah menjadi penutup perjalanan yang sempat membuat kepanikan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemudik agar tidak memaksakan diri ketika lelah dan selalu mengutamakan keselamatan di perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Tak sabar menunggu giliran, mama berdesakan hingga pingsan saat antri pembagian zakat. Mereka berdesakan hingga saling dorong demi amplop berisi uang Rp150.000. Jalan Ibu, jalan terus. Jangan berhenti Ibu. Ibu naik cepat. Saling dorong dan berdesakan tak terhindarkan saat penyaluran zakat di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah perempuan penerima zakat pingsan dan terpaksa dievakuasi oleh polisi. Sebelumnya, panitia bersama aparat kepolisian telah mengatur proses pembagian dengan memisahkan lokasi antara penerima perempuan dan laki-laki. Namun, bagian zakat yang awalnya berlangsung tertib mendadak berubah akibat penerima zakat tak sabar dan menyerobot antrian. Beruntung, kericuhan bisa diredam dan pembagian zakat akhirnya berjalan kondusif. Kami dari pihak kepolisian bersama dengan rekan-rekan dari TNI melaksanakan pengamanan pembagian zakat oleh pihak Haji Kalla Group, dan alhamdulillah yang penerima zakat kurang lebih 3.000-an dan sudah berjalan. Namun karena banyaknya masyarakat yang tidak antri sehingga dari pihak Haji Kalla menghentikan pembagiannya. Namun situasi dan kondisi berjalan dengan aman, tertib, tanpa ada satupun masalah baik dari pihak keamanan maupun dengan pihak masyarakat. Bagian zakat ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri. Warga yang mengetahui informasi ini bahkan telah datang sejak dini hari di area masjid untuk mendapatkan zakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Dor, iNews melaporkan. Tradisi bagi-bagi uang lebaran di salah satu padepokan di Cirebon, Jawa Barat diwarnai saling rebut. Tradisi tahunan menyambut lebaran ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur setelah sebulan penuh memenuhi kewajiban Ramadan. Saling rebut ini terjadi saat pimpinan Padepokan Al-Bustomi membagikan uang dengan dihamburkan ke udara yang langsung disambut warga dengan antusias. Meski harus berebut dengan susah payah, tradisi tahunan di Padepokan ini tak sampai memicu konflik. Warga larut dalam sukacita lebaran, mengumpulkan uang di tengah kerumunan. Bagi warga, rebutan ini bukan soal uang, melainkan kebersamaan menuju kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Mana tadi dapatinnya itu, Pak? Deg-degan. Rebutan. Iya, rebutan. Dapat berapa? Dapat 48.000. Ini udah setiap tahun ikut di sini, Pak. Sementara itu, tradisi Tawurji ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur usai menjalani bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kegiatan tabur uang ini juga sekaligus menciptakan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya warga di sekitar Padepokan yang menunaikan ibadah tarawih di Padepokan. Tradisi tiap tahun di Kecamatan Mundu
Desa Sinarancang, tradisi syukur, ucapan syukur memperingati Hari Idul Fitri. Selain Tawurji, atraksi api juga digelar menyambut hari kemenangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, rudal Iran meledak di kawasan Eilat Tel Aviv. Petugas penyelamat berkumpul di sekitar lokasi kejadian pasca ledakan. Usai ledakan, terlihat mobil hancur dan puing-puing berserakan. Lubang besar pun menganga akibat serangan rudal Iran. Belum ada laporan mengenai korban atas peristiwa ini. Rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan, 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen, Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian pun ditaksir mencapai 1,1 juta euro. Pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat pada hari Sabtu merilis rekaman yang dilaporkan menunjukkan beberapa target Iran yang dihantam oleh pasukan Amerika. Serangan terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target-target Iran yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah melancarkan serangan terhadap target rezim Iran di Teheran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Jenderal Ali Mohammad Naini, telah gugur. Tim dari Palang Merah Iran menyelamatkan seorang korban di balik reruntuhan setelah Israel melakukan serangan rudal ke Teheran. Tim penyelamat mulai membersihkan puing-puing dari bangunan yang dibom di Teheran, Iran. Sementara para medis memberikan pertolongan pertama kepada seorang korban yang ditarik dari reruntuhan. Menurut media lokal Iran, sudah lebih dari 70.000 lokasi sipil di seluruh Iran rusak sejak awal perang pada Februari silam. Iran tak berhenti menyerang fasilitas Amerika di Timur Tengah. Kali ini serangan menargetkan kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Kamp logistik Amerika Serikat di Baghdad, Irak terbakar akibat serangan Iran. Terlihat api membakar markas logistik Amerika yang berada di dekat bandara Baghdad. Sebelumnya gelombang serangan drone Iran juga menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Sedikitnya 5 drone dihentikan di udara, namun 1 drone berhasil menghantam area di dalam kompleks. Diketahui kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad telah 3 kali menjadi sasaran serangan sejak eskalasi konflik antara Amerika, Israel, dan Iran terjadi. Akibat serangan di zona hijau Baghdad, sejumlah fasilitas pun hangus terbakar. Pasca serangan rudal Israel yang menghantam jurnalis Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Oded Joseph, duta besar Israel untuk Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Joseph untuk meminta keterangan terkait serangan rudal yang mengenai jurnalis media Rusia. Sebelumnya, Kemenlu mengutuk Israel atas serangan yang jelas-jelas mengenai jurnalis. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Rusia tidak memberi komentar apapun pasca pertemuannya dengan Kemlu Rusia. Sebelumnya, video menegangkan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meski berhasil melompat menyelamatkan diri akibat serangan ini, jurnalis tersebut terluka dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit.
Puluhan ribu warga Iran melaksanakan sholat Idul Fitri di Mashhad di tengah berlanjutnya serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer 28 Februari lalu. Puluhan ribu warga Iran pada hari Sabtu melaksanakan sholat Idul Fitri di kota Mashhad di tengah berlanjutnya serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut. Warga Iran berdiri di lapangan terbuka selama sholat. Kantor berita Iran melaporkan bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan di makam Imam Reza dengan dihadiri para jemaah dan pengunjung di kota Mashhad. Sebelumnya, Iran telah mengumumkan bahwa hari pertama Idul Fitri akan jatuh pada Sabtu 21 Maret. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama melawan Iran pada 28 Februari 2026 yang menargetkan program nuklir dan rudal Iran.